Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat ya, dan anak-anak semua dalam kondisi sehat sehingga pagi hari ini dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan membaca basmalah dulu. Semoga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Kalian pasti sering mendengar bilangan berpangkat atau pangkat. Nah, apa yang disebut sebagai bilangan berpangkat itu? Di sini diartikan perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut, yang kita rumuskan dengan A pangkat N. Ini kita baca A pangkat N. A disebut sebagai bilangan pokok, sedangkan N-nya itu disebut sebagai pangkat. A pangkat N itu bisa kita tuliskan dengan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Contoh, kalau kita mempunyai bilangan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Kita lihat contoh soal berikut ini. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti kalau diminta menyatakan perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang, berarti 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. 4 pangkat 3, maka kita tuliskan dengan 4 kali 4 kali 4. Yang C kita lihat. Sekarang kita sudah mulai masuk ke bilangan negatif kalau dipangkatkan bagaimana. Yang C, negatif 2 dipangkatkan 5. Maka kalau kita tulis di situ yang dipangkatkan adalah negatif 2-nya. Berarti yang kita kalikan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sedangkan yang D ini berbeda penulisannya. Kita lihat bahwa yang C itu di dalam kurung negatif 2-nya. Artinya yang kita kalikan itu negatif 2-nya. Tetapi kalau yang D ini negatif ditulis terlebih dahulu, kemudian 3 kali 3 kali 3 kali 3. Yang kita kalikan sebanyak 4 kali hanya angka 3. Nah, ini perhatikan betul-betul penulisan. Sedangkan yang E sama seperti yang C, yang kita kalikan bilangan berapa? Iya, bilangan negatif 3. Jadi kita kalikan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Seperti ini. Nah, kita lihat ya, perhatikan baik-baik antara penulisan yang di dalam kurung dengan yang tidak dikurung. Itu akan berbeda. Nanti hasilnya bagaimana? Antara D dan E walaupun hampir sama, tetapi hasilnya nanti akan berbeda. Nah, ini kalau kita diminta untuk menentukan hasilnya. Kalau kita diminta untuk menentukan hasilnya, berarti 3 kali 3 berapa? 9. 4 kali 4 kali 4 berapa? 64. Yang C sekarang, negatif 2 kali negatif 2, ini hasilnya 4, ini hasilnya 4, 4 kali 4, 16, dikalikan negatif 2 jadinya negatif 32.
Yang D dengan yang E ini perhatikan, walaupun mirip nanti hasilnya akan berbeda ini. Negatif 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini negatifnya kita tulis dulu. 3 kali 3 itu 9, 3 kali 3 juga 9, 9 kali 9 hasilnya 81. Sehingga yang D jawabannya negatif 81. Tetapi kalau yang E, kita lihat, negatif 3 kali negatif 3 itu 9, negatif 3 kali negatif 3 9, 9 kali 9 81. Nah, ini yang paling sering salah itu pada model D dan E ya. Jadi yang perlu diperhatikan, ini negatifnya kalau tidak dikurung, maka yang dikalikan hanya angka 3-nya saja. Tetapi kalau yang E negatif 3 di dalam kurung, maka yang kita kalikan adalah bilangan negatif 3 ya. Sampai sini semoga paham ya anak-anak. Kita lanjutkan dengan perpangkatan bilangan yang dipangkatkan 0. Bilangan jika dipangkatkan 0, semua hasilnya adalah 1. Misal 5 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Negatif 2 pangkat 0 hasilnya berapa? Ya 1, selalu 1. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan dengan bilangan berpangkat negatif. Kalau bilangan berpangkat negatif bagaimana? Ini kita lihat rumusnya. A pangkat negatif N itu adalah 1 per A pangkat N. Contoh, 2 pangkat negatif 3 hasilnya 1 per 2 pangkat 3. Itu ya, paham ya? Sekarang yang kedua, A per B pangkat min N sama artinya dengan B per A pangkat N. Bilangan pecahannya tinggal dibalik, pangkatnya jadi positif. Contoh, 2 per 3 pangkat negatif 3. Artinya sama dengan 3 per 2 pangkat 3. Bilangannya kita balik, pangkatnya jadi positif. Kita lanjutkan sekarang. Contohnya, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Min 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang berikutnya, nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. 3 pangkat negatif 2 berarti 1 per 3 pangkat 2. Negatif 2 pangkat negatif 3 berarti 1 per negatif 2 pangkat 3. Seperti itu. Mudah ya. Kita lanjutkan sekarang dengan operasi perpangkatan. Operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Dalam operasi hitung itu ada urutan untuk mengerjakan mana yang lebih dahulu ya. Yang pertama yang dikerjakan adalah yang di dalam tanda kurung. Ini harus dikerjakan dulu. Kemudian kita lanjutkan kalau ada perpangkatan. Kita yang kerjakan adalah perpangkatan, baru perkalian atau pembagian, dan yang terakhir penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat contoh. Tentukan hasil operasi hitung berikut ini. Berarti yang kita kerjakan yang mana ini? Pangkat dulu. 5 pangkat 2 berapa? 25. Dikurangi 5 pangkat 1 berapa? 5. Ditambah 5 pangkat 0 berapa? 1 ya. 1. 25 dikurangi 5, 20. Ditambah 1 sama dengan 21. Yang B sekarang, ini tadi melibatkan pangkat negatif. Masih ingat,
Kalau bilangan berpangkat negatif berarti jadi 1 per bilangannya ditulis 3, pangkatnya jadi positif 1 ditambah 1 per 3, pangkatnya jadi positif 2. Sehingga kalau kita hitung 3 pangkat 1 3, 1 per 3 pangkat 2 adalah 9. Kalau kita jumlahkan 3 per 9 ditambah 1 per 9, hasilnya 4 per 9. Itu untuk contoh yang kedua. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga atau yang C. Di sini pangkatnya positif, berarti kita pangkatkan saja 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 ditambah. Tadi kalau pangkat negatif, ini bilangannya tinggal dibalik ya. Jadi 3 per 2 pangkat 1. Karena pangkat 1 tidak merubah nilai, 2 pangkat 2 itu 4 per 9 ditambah 3 per 2. Nah, ini kalau kita hitung jadinya 2 kali 4 8 per 18 ditambah 27 per 18, hasilnya adalah 35 per 18. Boleh diubah menjadi pecahan campuran. Terakhir yang D ini, kita lihat ada pangkat 0, ada pangkat 2, ada pangkat negatif 1. Kita lihat negatif 3 dipangkatkan 0 tadi hasilnya 1. Negatif 3 kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah negatif 3 kali negatif 3 9. Sedangkan negatif 3 dipangkatkan negatif 1 berarti sama saja dengan negatif 3 pangkat 1. Ini 1 tambah 9 itu 10 ditambah min 1 per 3. Dijadikan per 3 semua ya, jadi 30 per 3 dikurangi 1 per 3 atau 29 per 3. Ya, sampai sini semoga paham ya anak-anak. Pada pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat, bagaimana konsepnya, kemudian untuk operasi hitungnya bagaimana, ada bilangan berpangkat 0 bagaimana, itu kita sudah pelajari. Ya, bisa kita ambil kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya anak-anak. Kita tadi telah mempelajari tentang makna dari bilangan berpangkat, bahwa bilangan berpangkat. Ya, baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita akhiri. Semoga anak-anak paham, dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.